Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Isolasi Diri. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Isolasi Diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata dengan jelas dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mengapa kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini? Rasul Petrus menyampaikan lagi dalam suratnya 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 bahwa kamu sebagai pendatang dan perantau. Dua kalimat ini hendak menyatakan kepada kita bahwa orang percaya adalah orang-orang yang tidak berasal dari dunia ini. Rumah orang percaya atau tempat tinggal mereka bukanlah di dunia ini, melainkan di kerajaan surga nanti. Sehingga dengan status sebagai pendatang dan perantau dalam dunia ini, maka orang percaya harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Kita harus sadar, saudara, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita, bukan rumah kita. Sebagai orang percaya, kita harus meyakini dan menyadari bahwa kita berkewarganegaraan kerajaan surga. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari hal ini, bahwa kita berkewarganegaraan kerajaan surga. Oleh karena itu, selama kita menumpang dalam dunia ini, hiduplah dalam ketakutan kepada Bapa di surga yang selalu memperhatikan kehidupan umatnya atau memperhatikan kehidupan orang-orang percaya. Nah, persoalannya adalah seperti apa hidup dalam ketakutan di hadapan Bapa di surga selama kita berada dalam dunia ini. Dalam kondisi seperti ini, saya ingin menggunakan istilah yang sangat familiar saat ini, yaitu isolasi diri. Kata ini sedang familiar saat ini karena efek pandemik COVID-19. Isolasi berarti pemisahan. Isolasi berarti pemisahan diri dari segala pengaruh buruk yang akan merusak diri kita. Nah, kalau dalam konteks saat ini, maka semua orang harus mengisolasi dirinya agar tidak tertular oleh orang-orang yang terinfeksi virus corona. Sama halnya dengan kehidupan orang percaya, yang harus selalu mengisolasi dirinya secara ketat di hadapan Tuhan agar tidak terpengaruh dengan segala pengaruh buruk yang ada dalam dunia ini. Orang percaya harus mengisolasi dirinya atau memisahkan dirinya dari segala pengaruh buruk yang ada dalam dunia ini. Rasul Petrus berkata, sebagai pendatang dan perantau, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, kalimat berjuang melawan jiwa ini bisa diterjemahkan atau diartikan menjadi yang akan membinasakan jiwa. Dunia ini menawarkan segala kenikmatan hidup kedagingan yang pada akhirnya atau pada ujungnya bisa membinasakan jiwa kita. Dunia ini menawarkan segala kenikmatan hidup atau kedagingan yang pada akhirnya atau ujungnya membinasakan jiwa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus semakin menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Jiwa kita ini telah ditebus oleh Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib. Dan untuk itu, setiap orang percaya yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya harus hidup dalam kesucian dan kebenaran seperti Tuhan Yesus yang diperagakan kepada kita. Itulah ucapan syukur yang benar di hadapan Tuhan atas anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan ini diberikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis.
Tetapi anugerah itu pun juga menuntut tanggung jawab bagi setiap orang yang menerimanya. Anugerah itu pun juga menuntut kepada kita atau kepada setiap orang yang menerimanya sebuah tanggung jawab. Disinilah kita memahami bahwa anugerah itu bukan barang murahan. Jika kita benar-benar berjuang untuk memisahkan diri dari segala pengaruh buruk dalam dunia ini, saya percaya pasti Allah menolong kita. Perjuangan kita ini, atau perjuangan memisahkan diri, atau perjuangan mengisolasi diri dari dunia yang fana ini, bukanlah perjuangan menurut kemampuan diri sendiri, tetapi perjuangan bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Perjuangan memisahkan diri dalam tuntunan, dalam penyertaan Roh Allah yang kudus. Dan perjuangan mengisolasi diri ini harus tergambar dengan nyata dan jelas melalui perbuatan hidup kita sehari-hari. Kita menjauhi segala bentuk-bentuk kehidupan yang melukai sama kita, bahkan juga melukai perasaan Tuhan. Kita harus selalu merenungkan bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus selalu dan terus-menerus merenungkan bagaimana kita hidup dalam dunia ini selama kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa sudah benar hanya karena tidak pernah berbuat jahat. Dalam arti tindakan kriminal, mencuri, membunuh. Tapi sebenarnya perbuatan kejahatan itu adalah hidup yang jauh dari kekudusan dan kehendaknya. Jadi kalau kita hidup jauh dari kekudusan dan kehendaknya, itu juga merupakan perbuatan jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita semakin mau serius hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan selalu perasaan Tuhan, saya percaya Tuhan akan semakin menelanjangi seluruh perbuatan kita. Tuhan akan semakin menelanjangi seluruh perbuatan kita yang tidak tepat di hadapan-Nya. Bahkan kita juga akan dituntun oleh Roh-Nya yang kudus dalam hikmat Tuhan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan untuk kita lakukan selama dalam dunia ini. Perjuangan kita memisahkan diri atau mengisolasi diri dari pengaruh-pengaruh buruk di dunia ini harus kita kerjakan dengan maksimal, saudara. Dan yang terakhir, perjuangan kita memisahkan diri atau mengisolasi diri ini dari pengaruh-pengaruh buruk dunia ini adalah dengan bertindak seperti seorang bayi yang baru lahir. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Bayi yang lahir menggambarkan pribadi yang selalu mencari sesuatu yang murni demi kesehatan tubuhnya agar tumbuh dengan ideal. Nah, kehidupan iman kita juga harus seperti demikian. Dalam arti selalu mencari sesuatu yang baik, benar, dan menyelamatkan hidup kita. Dalam hal ini kita harus semakin berhati-hati dan semakin dewasa terhadap segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini. Seperti seorang bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ini menunjukkan suatu gambaran hidup yang hanya mengenal bahwa sumber kemurnian hidup itu hanya terdapat pada orang tuanya. Begitupun dengan kita di hadapan Tuhan. Ilustrasi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terus melekat kepada Allah yang adalah sumber kehidupan. Di luar Tuhan atau tanpa Tuhan adalah kebinasaan. Di luar Tuhan atau tanpa Tuhan bukan kehidupan. Jadi biarlah saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa dunia ini semakin tidak baik. Dunia ini sedang dalam perjalanan menuju kesudahan. Bukan tidak optimis, tetapi juga Alkitab sudah berkata bahwa dunia ini sedang menuju kepada kesudahan. Dan di situ kita harus menyadari bahwa tidak ada lagi yang lain yang perlu kita kerjakan selain benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengakhiri hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan. Memisahkan diri
dari segala pengaruh buruk. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita, kita adalah anak-anak Tuhan yang murni di hadapan Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.